Kartu akses paling menguntungkan di Bendungan Nol. Ruang VIP pusat senilai 340.000. Di sini tidak hanya memunculkan berbagai macam jarahan kecil emas dan merah, tetapi juga memunculkan jarahan merah besar yang tidak terduga. Jadi, dengan kartu akses yang begitu menguntungkan ini, apakah rugi atau untung jika digunakan untuk membuka rahasia? Baiklah, ayo kita mulai dengan Hacky Pick. Ayo eksplorasi pertama dimulai. Saya dengar dari Anda semua, bahwa tingkat jarahan di bendungan akhir-akhir ini sangat tidak biasa. Jadi Hacky Pick harus melihat ada apa? Bukankah itu hanya biru kecil? Sofa juga biru kecil. Sepertinya, tidak ada artinya. Apa yang kamu katakan? Haha, ada artinya. Ada artinya. Ayo cepat, main lagi. Perjalanan eksplorasi kedua dimulai. Sudah setengah kembali di awal permainan? Jadi kartu akses ini pasti tidak akan rugi. Tapi omong-omong, oke, kamu dapat emas kecil. Bagus. Sejujurnya, membuka kartu akses ini hanya membutuhkan 30.000. Bahkan jika hanya mendapatkan ungu kecil atau biru kecil, bukankah itu sudah untung? Saudara-saudara, bukankah begitu? Perjalanan eksplorasi ketiga dimulai. Ayo, biarkan aku melihat apa yang terjadi di permainan ini. Detailnya adalah menutup pintu dan mengambil amulet. Bagaimanapun, Bendungan Nol penuh bahaya. Oh ya, saudara-saudara, akhir-akhir ini, semua orang bilang framerate videoku meningkat. Tentu saja, ini komputer baru yang baru saja ku beli. Bagaimana Anda menangani komputer baru atau lama? Seperti Lenovo Savior saya menjualnya seharga lebih dari 6.000 melalui pengumpulan di tempat Sohotuma Loki Belia. Selain itu, kategori daur ulang mereka sekarang sangat kaya. Mulai dari produk digital kecil, seperti earphone dan jam tangan, hingga peralatan komputer besar, seperti host dan monitor. Bahkan emas dan barang mewah pun bisa dikumpulkan di tempat. Jika harganya memuaskan, uang akan dibayar di tempat. Ini jauh lebih efisien daripada menjualnya satu persatu secara online. Tidak perlu mengambil foto atau mengeditnya, tidak perlu berdebat atau menawar harga. Sangat cocok untuk orang seperti saya yang ingin menjual barang bekas, tetapi takut repot. Seperti kali ini saya merapikan 7 atau 8 barang bekas. Total terjual lebih dari 10.000. Singkatnya, jika ada barang yang perlu didaur ulang, Anda datang ke platform besar seperti Zuan. Karena ada yang bilang menemukan plat serat karbon di koper ini, dan satu-satunya waktu saya menemukannya di Brakes, dirampok, jadi hari ini saya harus datang dan menyelidikinya. Sofa di pusat pengunjung terlalu sering memunculkan jam tangan kecil. Ada kantor tiket di depan, ruang VIP pusat di belakang. Menarik. Perjalanan eksplorasi kelima dimulai. Saya harus mengatakan, sudah lama tidak kembali ke bendungan. Tingkat jarahan ini tampaknya benar-benar berbeda. Saya ingat sebelumnya, hanya bisa mendapatkan sedikit emas, dan kemudian sepenuhnya mengandalkan ruangan sebelah untuk membuka kartu akses, untuk memecahkan kebocoran. Mengapa sekarang terus-menerus ada barang merah? Bukankah itu rencana yang buruk? Memunculkan penyimpanan kuantum di koper. Ini tidak masuk akal, kan? Perjalanan eksplorasi ke-6 dimulai. Tidak. Bagaimana saya merasa dikendalikan oleh modal? Tanpa disadari, bagaimana bisa menjadi film promosi lagi? Oke, biru kecil. Tidak perlu. Medali harus dimiliki. Koper, ayo berikan kekuatan lagi. Oke, permainan ini hanya memiliki satu emas kecil. Pergi. Perjalanan eksplorasi ke-7 dimulai. Apa yang bisa dikatakan? Apakah rencana permainan ini telah mengatur plat serat karbon untukku? Baiklah, tidak ada harapan dalam satu kotak. Bagaimana dengan sofa? Oke, 8 perak disatukan dalam satu batang. Tunggu, bukankah ini posisi yang sama dengan medali di permainan sebelumnya? Jadi apakah itu berarti akan ada barang koleksi merah besar yang muncul di sana? Perjalanan eksplorasi ke-8 dimulai. Perencana, cepat atur pelat serat karbon untukku. Biarkan kartu akses ini terkenal. Bagaimana? Baiklah, aku berkhayal. Tidak? Apakah saudara-saudara membohongiku? Lagi pula, pelat serat karbon hanya bisa didapatkan dari peti senjata, kan? Aku seharusnya tidak salah ingat, kan? Oke, untung 14.000 lagi. Perjalanan eksplorasi ke-9 dimulai. Jujur saja, saya merasa tidak mudah untuk mendapatkan barang merah besar dari kartu akses ini. Jam tangan emas lagi di posisi yang sama. Bisakah Anda tidak mengubah gayanya? Seperti yang diharapkan, sofa memunculkan barang, tempat lain hanyalah sampah. Koper, tidak perlu melihat, saya tahu, tidak ada barang. Oke, ambil jam tangan kecil, dan langsung mundur. Perjalanan eksplorasi ke-10 dimulai. Ayo, biarkan aku melihat apakah ada kejutan yang menungguku di akhir. Cepat, koper, keluarkan barangnya. Oke, 2 kue segitiga, tidak perlu. Kotak musik ini harus diambil. Bagaimana dengan koper? Ya Tuhan, benar-benar ada kejutan. Tingkat jarahan bendungan ini benar-benar misteri.
Jadi, saya umumkan bahwa total keuntungan akhirnya adalah 1.220.000. Baiklah saudara-saudara, sampai jumpa di episode berikutnya. Tunggu, aku hampir lupa hadiah kejutan yang kupersiapkan untuk kalian. Baru saja datang ke permainan ini, saya menemukan bahwa kartu akses telah diambil oleh hacker selangkah lebih maju. Dia terkapar untukku. Tidak, dia masih punya rekan tim. Mari kita selesaikan dulu untuk mencegah serangan kritis. Tapi sekarang aku tidak tahu lokasi rekan setimnya. Apakah dia menanam ranjau kentang? Bukankah hanya aku di sini? Mengapa dia begitu pengecut? Oke, ada suara tembakan. Di luar. Ternyata rekan setimnya tidak di sini. Pada saat ini, langkah kaki terdengar sangat dekat. Apakah dia akan langsung membuka pintu dan masuk? Kalau begitu aku akan berjongkok di sini dan berjaga. Tapi mendengar langkah kaki, hanya ada satu orang, dan dia sudah masuk ke ruangan itu. Sepertinya dia ingin menginjakku untuk menyergapku. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Bukankah begitu kawan, level berapa kamu? Hampir saja membunuhku, katanya. Menekan tembakan terlebih dahulu, kemudian segera cari perlindungan untuk mengatur status. Pada saat ini, saya harus tenang. Cepat, dengar dia datang terburu-buru.